Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narila Cahyadi Siva, NIM C1M024101133. First, I make this video because I want to tell you about faktor lingkungan pengendalian mikroba. Faktor pengendalian lingkungan mikroba terbagi menjadi dua, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik meliputi suhu, kandungan air, tekanan osmos, pH, ion dan listrik, lalu radiasi, tegangan permukaan, tekanan hidrostatik, dan yang terakhir getaran. Dan faktor biotik yang terdapat dua macam, yaitu interaksi antara populasi satu populasi mikroba dan interaksi berbagai macam populasi mikroba. Yang pertama, pada suhu. Suhu terbagi menjadi tiga, yaitu suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum. Suhu minimum ialah suhu yang dimana suhu itu paling rendah. Suhu tersebut adalah suhu paling terendah. Lalu pada suhu optimum, di sanalah tempat baik untuk pertumbuhan mikroba. Dan yang terakhir adalah suhu maksimal atau suhu maksimum, yang dimana suhu maksimum ialah suhu yang paling tinggi untuk perkembangan mikroba. Suhu yang terlalu rendah atau penurunan suhu yang tiba-tiba akan menyebabkan bakteri menjadi mati, terutama pada bakteri muda atau bakteri hidroskopik. Lalu pada kandungan air. Mikroba sangatlah butuh dengan kandungan air, karena di sanalah mereka dapat hidup untuk bertahan hidup. Dengan kandungan air yang lancar, mikroba dapat menjadi berkembang biak dan hidupnya menjadi lancar. Seperti pada water active yang terlaksana dengan lancar, maka mikroba akan berkembang biak dengan baik. Mikroba umumnya dapat tumbuh pada AW atau water active sekitar 0,998 sampai 0,6. Dan pada bakteri, ia dapat tumbuh pada AW atau water active sekitar 0,90 sampai 0,999. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai tekanan osmos, di mana tekanan osmos bergantung pada sitoplasma. Apabila diletakkan pada larutan hipotonis, maka sel mikroba akan mengalami plasmoptisa atau pemecahan sel. Dan pada pH atau keasaman, setiap mikroba memiliki pH optimal untuk mengalami pertumbuhan. Terlalu kuatnya asam maupun basa dapat mengakibatkan pertumbuhan mikroba menjadi terhambat. Dan pertumbuhan mikroba melalui oksigen. Terdapat cara dua pertumbuhan oksigen, yaitu aerob dan anaerob. Aerob yang memerlukan oksigen, yang dimana mikroba tersebut memerlukan oksigen untuk bertumbuh. Lalu pada anaerob, yaitu yang tidak memerlukan oksigen, di mana mikroba tersebut tidak membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Lalu pertumbuhan mikroba secara cahaya dan radiasi, yang dimana mikroba tersebut apabila mengenai sinar UV atau sinar cahaya, maka itu yang akan membuatnya menjadi punah
atau dapat mensterilisasi dengan cara menggunakan sinar UV dan radiasi ionisiasi yang digunakan sebagai pensterilan alat atau bahan yang telah digunakan. Dari faktor pengendalian lingkungan mikroba tersebut, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Maybe that's all for me. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.